Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wal ihsan. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, itulah ungkapan yang sangat pantas kita ucapkan, yang selalu bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, begitu pula dengan umur yang panjang, sehingga kita masih mendapatkan bulan Ramadan tahun ini, dan kita sudah berada pada malam ke-27 daripada bulan suci Ramadan. Dan hari sedinggot tuh. Ya, kalau istilahnya orang dulu turun nih garek. Tapi persoalan turut tupuh pada-padamu. Ya. Begitu pula selawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Nabi yang senantiasa membawa kita dari alam gelap gulita menuju ke alam yang terang menerang seperti yang kita rasakan saat ini. Hadirin jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan ini izinkanlah saya akan menyampaikan satu judul ceramah, yakni memelihara amalia-amalia di bulan suci Ramadan. Tentu kita tahu bersama bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan di mana kita ketika beribadah di dalamnya Allah melipat gandakan pahalanya, di mana ketika kita meminta ampunan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah Allah mengampuni dosa-dosa kita. Olehnya itu kita harus istiqamah untuk menjaga, memelihara amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini. Nah, apa yang tentu kita harus lakukan ilalanna bulan Ramalang? Ya, pertama, puasa kita tentu harus ditingkatkan kualitasnya. Bukan hanya sekedar menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa, tetapi seluruh dalam tubuh kita, baik tangan, mulut, mata, hidung, telinga, semuanya harus berpuasa. Itulah sebabnya Hujjatul Islam Imamul Ghazali membagi 3 tingkatan puasa, ya, dan 3 tingkatan kualitas orang yang berpuasa. Kata Hujjatul Islam Imamul Ghazali, anna shauma thalathatu darajatin, bahwa sesungguhnya puasa itu memiliki 3 tingkatan derajat. Pertama, shaumul umumi, puasanya orang awam yang masyhur kita lakukan hanya sekedar menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Tapi tentu kita harus, bukan hanya sekedar itu yang kita lakukan, kita harus meningkatkan kualitas derajatnya. Tingkatan yang kedua adalah shaumul khusus, puasanya orang istimewa. Yang manakah yang dimaksud puasanya orang istimewa? Tanyami makdena jaga alena foleri andre foleri inunge, tetapi sininna dua takalina na jaga maneng, na jaga ni timunna dari komunikasi mak bicara salah wattun dari saliwuna bulan Ramalang, rilalenna bulan Ramalang mesti dia jaga bicaranya. Kalau hal-hal yang tidak bermanfaat dia tidak mau membicarakan. Na jaga ni matanna, dia belum mitai hal-hal yang dianggap sia-sia. Na jaga duculinna, perengkelinganna, dia tidak mau mendengarkan hal-hal yang dianggap tidak bermanfaat. Na jaga jarinna, na jaga pokoknya seluruh bila tak kalian na jaga manengi. Itulah yang disebut dengan shaumul khusus, puasanya orang yang khusus. Ini sudah ada peningkatan, bukan hanya sekedar menjaga
atau diri dari hal yang membatalkan puasa, tapi kita sudah meningkatkan kualitas puasa kita. Yang ketiga, kata Imamul Ghazali, saumul khususil khusus, puasanya orang yang sangat istimewa. Ya, ini agak sulit. Ya, tapi kalau kita sudah masuk, kalau ada orang yang mencapai hal tersebut, itu orang pilihan. Kata pengelut Imamul Ghazali, maka dia nanggap pialena batal puasana, nareko mite sewa-sewa atau bicara saleh atau berbicara yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini yang susah, karena tidak ada yang bisa menjamin dirinya dalam sehari tidak bisa melihat sesuatu yang dianggap sia-sia atau hal itu dianggap dosa, apalagi dari buka ke YouTube, buka ke TikTok, buka ke Facebook. Nah, itu biasanya secara tidak sengaja kita melihat. Tetapi kalau kita sudah berada pada tingkatan yang kedua, saumul khusus, ya setidaknya kita sudah berada di situ, tapi kita berusaha untuk meningkatkan lagi yang lebih tinggi. Itu yang kita harus jaga puasa kita. Kemudian selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Ya, tentu perbanyak amalan-amalan kita, termasuk perbanyak sedekah di bulan suci Ramadan ini. Suatu ketika ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya ayu sedekatin afdalu, wahai Rasulullah, yang manakah sedekah yang paling afdal? Lalu kemudian Nabi menjawab, faqal sedekatun fi Ramadana, bersedekah di bulan Ramadan. Ya, sehingga Nabi SAW itu ketika di bulan Ramadan itu gemar berbagi, gemar bersedekah, gemar membantu orang. Karena sedekah itu bukan hanya sekedar dari segi materi saja, kan ini makna duit untuk disedekahkan. Ya, itulah bedanya sedekah dengan infak. Kalau infak, ya cakupannya sempit, ya meskipun sama-sama sunnah, tapi kalau infak mesti harus berupa materi. Sementara kalau sedekah itu cakupannya luas, kan ini makna duit untuk disedekahkan, kan ini makna barang untuk disedekahkan, karena memang kena materi bisa kita sedekahkan, tapi fisik pun ketika kita membantu sesama itu juga sedekah. Bahkan sedekah yang ringan kita lakukan ketika ketemu terhadap sesama. Suruntuki pada tarufatau nina apa macawa-cawa ki lauri pada tarufatau itu juga sedekah. Ya pasti sedekah itu dari kesuruntuki namanya apa penini ditawe masalah macawa-cawa ki itu juga sedekah. Yang penting itu tacawa tutu. Itu juga menjadi pertanyaan. Jadi sedekah yang paling ringan yang bisa kita lakukan, kalau tidak ada yang bisa kita lakukan yang lain, ya ketika kita bisa menyenangkan orang, senyum ketika ketemu, ya itu sedekah. Perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Inilah yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW untuk berbanyak bersedekah, berbanyak memberi takjil orang yang berpuasa. Ya tadi sudah diumumkan nama-namanya, itu luar biasa pahalanya. Siapa yang memberi buka puasa bagi orang yang berpuasa, itu sama pahalanya bagi orang yang berpuasa tanpa dikurangi pahala puasa orang yang berpuasa itu sendiri. Itu pahalanya luar biasa, Pak. Itu sedekah makanan namanya. Kita mabereki takjil, mabereki kita memberikan makanan memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, pahalanya itu sama pahalanya tempat puasa. Dan dikurangi pahalanya orang yang berpuasa itu sendiri. Jadi kita istiqamah untuk berbagi, bersedekah. Nah, apa kira-kira manfaatnya? Ya, sedekah sebetulnya itu adalah salah satu di antaranya tolak bala. Ya, tolak bala. Bisa menjaga hal-hal yang malapetaka dari harta kita. Bahkan aja gaya kaleta. Saya pernah membaca dalam sebuah kitab namanya Kitab Irsyadul Ibad, ada sebuah cerita yang diceritakan oleh Ibnu Abbas. Bahwa satu ketika ada seseorang, orang ini sementara dia makan kue, kebetulan kuenya itu hanya 2 potong saja. Ya, tiba-tiba ada seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya. Setelah dia ketuk, ternyata pengemis itu seharian tidak pernah dia makan. Dia minta sepotong makanan dari tuan rumah. Dengan ikhlas orang ini memberikan makanan kepada orang yang tadi yang meminta itu, seorang pengemis tersebut. Lama kemudian, karena orang ini ikhlas memberikan, ya. Lama kemudian, ternyata pernah suatu ketika nakenne abala ya tawir prema biro dilariang anaknya dibawa lari anaknya dari serigala lalu boleh mundur dia oleh Rafi'i, dan pada akhirnya dia minta pertolongan, tidak ada dia bisa minta tolong. Akhirnya turunlah perintah Allah melalui malaikat Jibril, dan malaikat Jibril yang menolongnya, lalu kemudian mengembalikan anaknya, sehingga Jibril mengatakan bahwa ini adalah pertolongan Allah kepadamu karena satu ketika juga pernah Anda menolong orang yang dalam keadaan kelaparan. Pada
pada saat itu orang memang betul-betul butuh makanan, sehingga Anda memberikan sedekah makanan kepadanya, sehingga orang itu selamat juga. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadamu. Nah, itu salah satu manfaatnya. Ya, jadi kalau orang yang dermawan itu Allah sangat mencintainya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sering berbagi-bagi, bersedekah, kata Nabi, as-sakhiyu qaribu minallah. Orang yang sering berbagi, orang yang dermawan, qaribu minallah, dekat dari Allah. Macawek pula dari Allah Ta'ala. Qaribu minan nas, macawek pula dari para tahu, dekat dari manusia. Karena pastinya orang suka, orang yang suka berbagi-bagi, suka bersedekah. Qaribun minal jannah, dekat dari surga, wa ba'idun minan nar, jauh dari api neraka. Tapi sebaliknya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wal bakhilu, orang yang kikir, dia melo cipe, dia melo bagi-bagi. Jangankan manusia yang Allah Ta'ala sendiri dah puji, ba'idun minallah, jauh dari Allah, ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Dia tuh puji, tidak ada yang suka orang yang kikir. Sehingga ada teman saya mengatakan, orang yang kikir sendiri tidak suka orang yang kikir. Ya, jadi toseke, dia puji toseke, ditanya bilang, kenapa kau tidak suka di sana? Orang itu bilang, wah luas seke, padahal ini masih seke toh. Sama-sama orang kikir sendiri tidak ada yang suka. Ba'idum minal jannah, jauh dari surga, wa qaribum minan nar, dan dekat dari neraka. Ini dampaknya orang yang tidak mau bersedekah, orang yang tidak mau berbagi. Makanya kita istiqomah memelihara amal-amal kita, termasuk adalah bersedekah di bulan suci Ramadan ini. Kemudian selanjutnya yang terpenting yang kita harus pelihara dalam bulan suci Ramadan adalah tilawatil Quran. Ya, bitilawatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Ya, itu luar biasa pahalanya. Apalagi di akhir Ramadan ini. Ya, kita masyhur ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu turun di bulan Ramadan. Akhir bulan Ramadan disebut itu adalah mulai dari malam ke-21, kita cari sampai malam terakhir. Barang siapa yang orang yang beribadah di malam hari itu, ya, maka ibadahnya itu lebih baik daripada min alfi syahr, daripada 1000 bulan. Coba bayangkan itu kalau kita beribadah di dalam Ramadan itu, di malam hari itu, lebih banyak, lebih baik pahalanya dibanding dengan kita beribadah selama kurang lebih 83 tahun. Itu satu malam saja kita beribadah. Makanya perbanyak membaca Al-Quran. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca Al-Quran, satu huruf dari Al-Quran, ya, falahu bihil hasanatu, maka Allah memberikan satu kebaikan baginya, satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu diberikan pahala menjadi 10. Set di bawah huruf dibaca, set di deceng, nah wala pengalakalan menjadi 10. Ya, la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun, kata Nabi. Tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Jadi baru kita membaca surah satu ayat alif lam mim, itu sudah 3 huruf yang kita baca, berarti pahalanya 30. Itu pun di luar daripada bulan suci Ramadan, apalagi ilalanna yulun ramalangi. Itu luar biasa. Kalau kita sudah menamatkan Al-Quran itu luar biasa. Berapa kira-kira pahalanya? Huruf yang ada dalam Al-Quran, kata Imam Syafi'i bahwa jumlah huruf di dalam Al-Quran itu kurang lebih 1.027.000. Dikali 10 berapa memang pahalanya? Ya, pahalanya luar biasa. Sehingga orang dulu mengatakan, temeri wek orangnya weh. Ya, dalam bahasa Bugis, temeri wek orangnya ini gini gitu, temeri wek orangnya liwai ke pahala runtulan orang ramalang. Ada yang bertanya berapa pahala? Ya, dia nulis jawab, dia hanya mengatakan singangah. Ya, singangah sama ngangah bawa sahabat luwe gana. Tanpa ngegane roh, tapi sekarang kan mudah karena ada kalkulator. Tapi bahkan Nabi Ta'ala mengatakan wallahu yudaifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih daripada itu ketika kita melaksanakan dengan ikhlas. Ada yang bertanya, bagaimana saya kalau saya juga mau sekali membaca Al-Quran, tapi bacaan saya terbata-bata, tasaka-saka bacaku. Ya, orang yang tasaka-saka bacaannya, tergala-gala bacaan, terbata-bata bacaannya pun juga mendapatkan pahala. Apa kata Nabi? Nabi SAW bersabda, ya, alladzi yaqra'ul Qur'ana
wa yatatatta fihi wa huwa bihi syatun ajran. Orang yang membaca Al-Quran, bacaannya terbata-bata, tersaka-saka bacaannya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Ya, cuma 2 pahala. Jadi jangankan orang yang yang mahir, tagala-gala mau bacaannya runtuh pahala. Tersaka-saka bacaannya runtuh pahala. 2 pahala yang didapatkan. Saya ingat berita Allah yarham pengeluta Harisa mengatakan bahwa yang dimaksud 2 pahala itu adalah pertama pahala karena tersaka-saka bacaannya. Tuh ternyata paling pahala untuk tersaka-sakai wacana. Yang kedua pahala karena ada keinginan membaca Al-Quran, ada motivasi membaca Al-Quran, itu pahala yang didapatkan. Apalagi kalau mahir, orang yang membaca Al-Quran, kata Nabi SAW dengan mahir, allazi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun. Orang yang membaca Al-Quran, bacaannya lancar, bacaannya bagus, ya, bacaannya fasih. Ya, apa kata Nabi? Ya, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama nanti malaikat di hari kemudian. Di sibawa matir malaikat iwe. Kita tahu bahwa malaikat itu tidak ada dosanya. Kalau tidak ada dosanya barang tentu sudah dia masih di Allah Ta'ala. Narakuda masih malaikat iwe, kusibawa ki malaikat iwe, manasali nama sitoki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang membaca Al-Quran dengan lancar fasih. Hadirin teman-teman labik dan saudara malabik yang kirim masih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan bahwa saya pernah membaca satu tulisan seorang peneliti, orang yang sering membaca Al-Quran. Ya, ternyata dari segi kesehatan itu sangat bermanfaat. Ya, dia mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran itu beda dengan membaca Quran, beda dengan membaca bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kita baca itu lurus-lurus, sementara kita membaca Al-Quran itu semua rongga-rongga yang ada di mulut kita itu berfungsi. Ya, sehingga dia mengatakan bahwa kalau orang yang sering membaca Al-Quran itu tidak mudah dia kena stroke mulut. Ya, dia malam mana kena stroke mulut timu. Maka karena dia berfungsi semua rongga-rongga mulutnya. Kalau dia membaca dengan fasih, dia membaca dengan sesuai dengan tajwid, makharijul huruf, beda dengan bahasa Indonesia itu sendiri. Itu pun baru dari segi kesehatan, belum lagi pahalanya itu luar biasa. Olehnya itu mari kita istiqamah menjalankan ibadah bulan puasa. Jalannya bulan Ramadan ini tidak lama lagi kita ditinggalkan oleh Ramadan, sehingga semakin hari. Ya, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya itu kalau di akhir-akhir bulan Ramadan itu justru dia sudah terdiam di masjid, atau dalam istilah itikaf, perbanyak itikaf, berdiam di masjid untuk memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak salat lail ilalana bulan Ramadan. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, terlebih bagi orang yang berbicara itu sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.